sebagai spa mewah, cara groomingnya tuh kasar. Megang lehernya dan anjing itu dilemparkan begitu aja. Karena kan contohnya aku sebagai pet owner, bukan pekerjaanku untuk memandikan kucing. Halo my cat lovers, ketemu lagi sama aku Nita. Buat kamu yang udah lama subscribe aku, terima kasih banyak atas dukungannya sejak aku 100 subscriber. Dan buat kamu yang barusan aja mampir ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. So buat kamu yang merasa topik yang aku angkat di video-video aku ini bermanfaat buat kamu, yaitu review tentang makeup, beauty, dan juga edukasi kucing tentang makanan kucing dan bedah komposisi makannya, feel free buat bantu aku subscribe, like, and comment, dan juga turn on the notification supaya kamu bisa dapat banyak update-update video yang udah aku bikin. So ya guys, jadi gini, hari ini aku tuh pagi ini banget, aku tuh ngeliat postingan yang viral banget di Instagram, yaitu groomer di spa mewah itu yang memperlakukan anjingnya dengan sangat kasar. Jadi maksudnya anjing dari customernya. Kalau kamu belum tahu ceritanya, kamu bisa lihat dari Instagram ini. Jadi intinya adalah anjing tersebut, yaitu jenis Biscone, itu dia pup di tempat grooming mewah itu. Dan kemudian groomingnya itu secara tidak sadar atau bagaimana, atau dia overreacting, dia itu langsung memukul bagian pantat atau paha dari Biscone tersebut. Kemudian dia masih nyisir-nyisir lagi, dan kemudian dia itu megang lehernya dan anjing itu dilemparkan begitu aja. Jujur ini bikin warga Instagram itu marah. Mereka merasa, loh kan saya sudah bayar mahal, customernya itu sudah bayar mahal ke spa mewah, lah kok anjing saya diperlakukan dengan tidak baik, kok hewan saya diperlakukan dengan tidak baik. Nah, seperti yang kamu tahu ya, yang namanya kita punya peliharaan, mau anjing ataupun kucing, mereka itu udah kayak keluarga kita sendiri. Meskipun mungkin memang kita tuh nggak bisa mandiin anjing atau kucing kita, makanya kita gunakan jasa yang lebih profesional, dan kebetulan itu adalah spa mewah yang harganya mahal. Pastinya kita sebagai orang yang bayar itu expect something ya kan, expect sesuatu yang bagus hasilnya dan cara penanganannya. Mungkin memang yang menemani Biscone tersebut tuh adalah mungkin pembantunya atau supirnya, tapi tetap aja itu kan memang diawasi. Dan sebenarnya menurut aku pet ownernya itu udah benar, karena dia memberikan satu orang kepercayaannya untuk mengawasi groomer tersebut. Jadi di sini memang benar-benar murni kesalahan dari groomernya. Nah, sekarang begini, yang pengen aku kritisi dari hal ini adalah satu, cara groomingnya itu kasar banget ya. Sebagai spa mewah, cara groomingnya itu kasar. Sebenarnya aku tuh sudah beberapa kali ngelihat video tayangan YouTube tentang tempat grooming spa mewah itu dan juga orangnya. Ketika aku lihat Instagramnya juga sepertinya memang dia itu bukan groomer abal-abal, dia itu the real groomer yang udah punya sertifikasi. Tapi aku juga nggak tahu kenapa apa yang membuat dia itu segitu overreactingnya sama yang namanya hewan. Karena menurut aku jujur ya, yang namanya groomer itu kan beda dengan pet owner ya. Kalau groomer tuh kan memang dia sudah pekerjaannya. Jadi pasti ketika dia mulai awal merintis sebagai groomer, dia pasti akan menemukan di mana kucing pipis, kucing pup, atau anjing pup atau anjing pipis ketika grooming karena stres ya kan. Karena semua anjing ataupun kucing itu pasti akan stres ketika dimandikan. Gak usah cuma dimandikan lah ya, di detailing alias di grooming, kayak digunting-gunting. Dia tuh kan takut ngeliat alat itu karena dia merasa dia akan disakiti. Takutnya adalah dia kena kulitnya, gunting tersebut kena kulitnya. So buat aku wajar yang namanya kucing atau anjing itu takut ketika di grooming atau di detailing. Meskipun memang beberapa anjing atau kucing kayak contohnya Shih Tzu, kayak Biscone, dan beberapa anjing lainnya yang memang mereka tuh butuh di grooming sebulan itu sekitar beberapa kali atau minimal sebulan sekali untuk merapikan bulu-bulunya supaya bulunya tuh gondrongnya nggak aneh gitu kan. Postingan ini tuh sampai viral banget dan banyak banget selebgram, artis yang mengomentari video ini, dan bahkan sampai di report yang namanya akun Instagram ownernya, bahkan akun Instagram bisnisnya. Tapi satu yang harus kita pikirkan, bahwa kalau kita melihat sebuah masalah itu harus dari dua sisi. Yang pertama, satu itu adalah kepribadian dari anjingnya, dan yang kedua itu adalah kepribadian dari
groomernya. Nah, kalau anjing, memang semua anjing itu pasti stres lah ya, atau semua kucing itu pasti stres di tempat grooming. Tapi kita juga lihat dulu, ada allowance apa enggak untuk anjingnya itu memang terlalu mudah penakut, terlalu mudah stres, atau bagaimana. Dan memang sebagai groomer itu skillnya itu bukan cuman hard skill yang dibutuhkan, bukan cuman skill motong-motong, bukan cuman skill mandiin, tapi juga skill yang dibutuhkan dari dalam, yaitu soft skill. Dia harus bisa menenangkan anjing atau kucing yang dia pegang, dia harus punya aura, dia harus punya apa ya, ibaratnya tuh kayak NLP, Neuro Linguistic Program, yang bisa dia transfer ke hewan-hewannya supaya hewan-hewan itu tenang. Jadi sebenarnya yang namanya groomer, kalau dia benar-benar profesional, dia itu akan sedikit belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan hewan. Setahu aku yang namanya sertifikasi untuk groomer itu pasti ada sedikit minimal ya beberapa SKS lah, yaitu tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan hewan. Ketika kita bekerja pun juga kan sebenarnya hard skill itu harus diimbangi dengan soft skill. Nggak bisa kamu cuma pakai hard skill doang tapi kamu nggak punya soft skill. Nah, inilah yang terjadi. Jadi kalian bisa tahu bahwa yang namanya soft skill kalau tidak diimbangi dengan hard skill dan sebaliknya, itu malah akan menghancurkan bisnis yang sudah kita rintis dari lama. Nah, sekarang kita kembalikan ke diri kamu sendiri deh. Kamu, misalkan kamu tiba-tiba lagi mandiin kucing kamu, terus kucing kamu tuh atau pipis. Nah, kamu juga pasti akan jijik kan. Nah, kemudian pertanyaan ke kalian sebelum kalian menjudge seorang groomer itu salah, kira-kira kalau kalian dipupin atau dipipisin sama kucing atau anjing kalian sendiri, kalian akan berperilaku sama nggak? Kalian akan mukul kucing kalian? Kalian akan ngelempar anjing kalian? Nah, coba jawab dulu pertanyaan itu, karena aku banget sering ngelihat pet owner yang memang melakukan itu terhadap peliharaannya sendiri ketika peliharaannya itu melakukan sesuatu yang tidak diekspektasikan, yang dia kaget, dan sesuatu yang kotor. Jadi pet ownernya itu mukul. Nah, sekarang kamu harus berkaca sama diri kamu sendiri. Kamu itu sendiri sebenarnya apakah akan memukul anjing atau kucing kamu kalau mengalami kondisi tersebut? Kalau kamu bilang bahwa iya, aku akan melakukan itu kalau kucing aku tuh atau anjing aku pipis atau sembarangan, aku akan mukul dia karena aku emosi, kemudian aku minta maaf. Nah, itulah yang terjadi sama groomer itu gitu loh. Mungkin dia merasa jijik, mungkin dia tiba-tiba kayak overreacting, tapi kamu merasa bahwa pembelaanmu tuh benar karena kamu membayar ke groomer tersebut dan kamu tidak pingin hewan kamu diperlakukan seperti kamu memperlakukan hewan kamu kalau tiba-tiba hewan kamu pipis atau pup sembarangan. Nah, memang benar kamu itu ngebayar dan kamu tuh memang membayar jasa mereka dan skill mereka. Tapi satu yang pengen aku ingetin ke kalian, kalau kalian sendiri memperlakukan hewan kalian atau kalian pernah memperlakukan hewan kalian dengan jahat, hewan kalian itu kepribadiannya itu akan semakin jadi penakut. Jadi ketika dia dipegang kamu, dia takut, apalagi dia dipegang sama groomer lain gitu loh. Makanya kenapa aku bilang bahwa kita harus ngelihat masalah ini dari dua sisi hal yang berbeda, yaitu kepribadian anjingnya dari asuhan ownernya, dan yang kedua itu adalah soft skill dari groomernya. Jadi memang sebenarnya apapun kepribadian anjing atau kucing yang dia pegang, seorang groomer itu harus punya soft skill untuk menenangkan hewan yang sedang dia pegang. So nggak bisa begitu aja cuman sekedar menyelesaikan pekerjaan, detailing, cantik. Seorang groomer juga harus memberikan ketenangan terhadap hewan yang sedang dia pegang. Terus menurut aku, komen yang agak berlebihan di dalam postingan itu adalah ada yang menyalahkan bahwa groomer tersebut itu gay, groomer tersebut tuh homo, dan bla bla bla. Guys, menurut aku itu nggak sesuai dengan konteks yang sedang kita omongkan. Jadi kalau ngomongin kepribadian seksual seseorang, itu tidak ada hubungannya dengan soft skill dia sebagai pekerja, sebagai groomer. Aku tidak mendukung LGBT, menurut aku LGBT itu salah, tapi untuk kasus ini, please kita fokus terhadap action yang sedang groomer itu lakukan, bahwa itu memang salah dan kita harus punya dua sisi yang berbeda seperti koin ya. So jangan sedikit-sedikit kita itu ngejudge di sosial media. Tapi yang pasti satu, yang namanya groomer dan juga pet owner ini kan masalah adanya kebutuhan dan adanya peluang. Kenapa ada groomer? Karena ada peluang memandikan hewan-hewan yang butuh di detailing. Jadi kayak misalnya kucing Persia, anjing Biskon, anjing Shih Tzu, dan lain-lainnya, itu mereka butuh di detailing, digunting-gunting beberapa sisi bulunya supaya kelihatan lebih cantik ya kan. Nah, sedangkan pet owner sendiri mungkin mereka hanya sekedar punya uang untuk membeli hewannya, punya uang untuk membeli makanannya,
punya uang untuk merawat hewannya, tapi kan memang nggak semua pet owner bisa mandiin ya. Pet ownernya kan juga kerja ya guys ya, jadi kita nggak bisa menyalahkan pet owner tersebut. Kenapa kamu nggak mandiin hewanmu sendiri? Nggak bisa. Ini tuh masalah peluang dan kebutuhan, peluang yang jadi bisnis dan juga kebutuhan orang yang punya duit. Jadi kamu nggak bisa menyalahkan pet ownernya ataupun bahkan membenarkan cara groomer tersebut melakukan hal kekerasan tersebut. Dan seperti yang pernah aku ceritakan ketika aku tuh lagi review Fox Pet, Unyil tuh pernah digitukan. Unyil tuh pernah diperlakukan tidak baik dengan seorang groomer. Dia ditarik lehernya ya kan, kemudian padahal dia beratnya udah 5 kilo dan ditarik lehernya. Itu kan sakit banget dan menurut aku itu nggak pantas sih. Dan memang Unyil itu kepribadiannya adalah kucing yang pemarah. Kalau misalkan dia dipegang dia tuh gampang marah. Semua hewan tuh punya kepribadian guys. Ada bahkan teman aku itu yang punya hewan, punya kucing, itu ketika ada tangan seseorang di depan matanya dia, itu langsung digigit. Jadi itu emang udah kepribadian. Ada beberapa kepribadian itu yang memang udah nggak bisa diubah karena dari rasa trauma masa kecil. Jadi aku mengencourage kalian, so kalau misalkan kalian mencari groomer, sebenarnya mencari groomer untuk spa mewah yang ada kacanya gede itu bagus, itu tuh bener. Karena kamu mereduksi kesempatan groomer tersebut memperlakukan kasar anjing atau kucing kamu. Pembelaan dari groomer tersebut, kalau misalkan saya melakukan kekerasan hewan, saya nggak akan membuat yang namanya kaca gede di toko saya supaya orang-orang customer saya itu bisa melihat apa yang saya lakukan dengan hewan-hewan tersebut. Tapi memang yang dia lakukan itu salah, karena mungkin saat itu dia sedang overreaction dan mungkin juga kepribadian hewannya itu nggak match sama groomernya. Dan karena groomernya itu tidak punya soft skill yang mumpuni untuk bisa berkomunikasi dengan hewan tipe-tipe tertentu. So guys, semoga dengan adanya kasus ini, para groomer bisa lebih belajar bagaimana cara soft skill untuk menghandle hewan, terutama karena hewan tersebut bukan miliknya sendiri. Dan yang namanya groomer itu memang harus punya banyak jam terbang. Dengan punya banyak jam terbang, dia tahu bagaimana cara menghandle hewan atau kucing atau anjing yang galak atau kucing atau anjing yang penakut. Karena seharusnya standarnya allowance galaknya groomer atau hewan galak bagi groomer itu harusnya lebih tinggi daripada galaknya hewan menurut kita sebagai pet owner. Jadi misalkan bagi aku Unyil tuh udah galak banget. Kalian lihat kan ketika dia mandi itu seperti apa. Tapi seharusnya kalau yang namanya groomer yang udah terbiasa memandikan dan yang udah jam terbangnya tinggi, harusnya bagi seorang groomer yang non abal-abal, Unyil itu tidak menakutkan, Unyil itu tidak berbahaya. Seharusnya seperti itu. Karena kan contohnya aku sebagai pet owner, bukan pekerjaanku untuk memandikan kucing, jadi aku nggak bisa mandikan kucing, ibaratnya loh ya. Tapi kalau seorang groomer yang harusnya bisa lebih memahami kepribadian kucing atau anjing, seharusnya allowance dia atau toleransi dia terhadap anjing atau kucing yang galak itu seharusnya lebih tinggi daripada kita sebagai pet owner. Oke, kalau begitu teman-teman, aku harap kalian nggak terlalu terbawa dengan isu-isu seperti ini. Kalian harus bijak melihat dari dua sisi mata uang yang berbeda. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bukan masalah karena undang-undang ITE ya, tapi karena apa yang kita bicarakan itu merefleksikan kepribadian kita. Oke, see you on the next video. Goodbye.